Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Rizkyananda Putri dari kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini, saya akan melakukan suatu percobaan mengenai salah satu fluida statis, yaitu peristiwa kapilaritas. Dengan guru bimbingan Ibu Intan Novia Giftianti. Judul percobaan yang akan saya lakukan yaitu kapilaritas zat cair pada kertas. Tujuannya untuk mengetahui konsep kapilaritas dan untuk mengetahui proses kapilaritas yang terjadi pada percobaan pengaruh jenis kertas terhadap kapilaritas zat cair. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gunting, 2 buah wadah, sendok, tisu, kertas HVS, 2 buah pewarna makanan berwarna merah, 1 warna hijau, 200 ml air yang dimasukkan masing-masing 100 ml ke dalam wadah. Teman-teman, sudah tahu belum apa itu kapilaritas? Nah, yang belum tahu, kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler, seperti pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, diameter pipa kapiler dari kiri ke kanan semakin kecil. Semakin kecil diameter pipa kapiler, maka kenaikan permukaan air dalam pipa kapiler tersebut semakin tinggi. Kapilaritas disebabkan oleh adanya gaya kohesi dan gaya adhesi antara zat cair dengan dinding pipa kapiler, sehingga jika pembuluh kaca masuk ke dalam zat cair, menyebabkan permukaan zat cair menjadi tidak setara atau tidak sama. Zat cair akan naik ke dalam pipa kapiler apabila zat cair membasahi dinding, yaitu ketika gaya adhesi zat cair lebih besar dari gaya kohesinya. Hal ini disebabkan gaya tegangan permukaan sepanjang dinding tabung bekerja ke arah atas, atau disebut dengan meniskus cekung. Ketinggian maksimum terjadi pada saat gaya tegangan permukaan setara atau sama dengan berat zat cair yang berada dalam pipa kapiler. Permukaan zat cair akan turun apabila zat cair tidak membasahi dinding, yaitu pada saat gaya kohesi lebih besar dari gaya adhesi, sehingga menyebabkan permukaan zat cair membentuk meniskus cembung. Jika zat cair dimasukkan ke dalam suatu pipa kapiler, permukaan zat cair tersebut akan melengkung. Permukaan melengkung zat cair di dalam pipa disebut meniskus. Tadi sudah disebutkan bahwa kapilaritas disebabkan oleh adanya gaya adhesi dan gaya kohesi. Nah, teman-teman, sudah tahu belum apa itu kohesi dan adhesi? Mari kita jelaskan. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Kohesi dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat. Dengan demikian, kalian pasti tahu gaya kohesi pada zat padat lebih besar dibandingkan dengan zat cair dan zat gas. Gaya kohesi menyebabkan dua zat apabila dicampurkan dia tidak melekat atau menyatu. Contoh peristiwa kohesi yaitu tidak bercampurnya air dengan minyak, tidak melekatnya air raksa pada dinding pipa kapiler, dan air pada daun talas. Adhesi. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Gaya adhesi akan mengakibatkan dua zat yang dicampurkan melekat atau saling menyatu. Contohnya, bercampurnya air dengan teh atau kopi, melekatnya air pada dinding pipa kapiler, melekatnya tinta pada kertas, dan lain-lain. Begitulah sedikit pengertian dan penjelasan konsep dari kapilaritas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan kapilaritas. Disimak ya. Step pertama, ini kertas HVS tadi kita lipat, ukurannya bebas, yang penting dia agak lebih kecil, lalu kita gunting.
Lalu tisunya juga dipotong menjadi lebih kecil. Ini tisunya. Yang pertama sudah selesai menggunting HVS dan juga menggunting tisu. Step kedua, kita campurkan pewarna makanan ke dalam 100 ml air. Step kedua, kita masukkan pewarna makanan hijau ke dalam 100 ml air. Kita masukkan 4 tetes. Lalu aduk menggunakan sendok supaya tercampur rata. Air berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya, kita campurkan pewarna makanan merah ke dalam 100 ml air juga. Aduk menggunakan sendok. Air berubah menjadi warna merah. Sudah selesai, satu warna hijau, 100 ml warna merah. Nah, step selanjutnya kita masukkan kertas tisu ke dalam air yang berwarna merah dan kertas HVS ke dalam air yang berwarna hijau. Ini hasil rendaman kertas tisu di air warna merah, dan ini hasil rendaman kertas HVS di air warna hijau. Setelah mencelupkan kertas tisu dan kertas HVS secara bersamaan dalam percobaan tadi, terlihat perbedaan di antara keduanya. Kertas tisu ternyata lebih cepat menyerap daripada lembaran yang terbuat dari kertas HVS. Hal ini dikarenakan pori-pori atau celah-celah kertas tisu lebih besar daripada celah-celah kertas HVS, sehingga peristiwa kapilaritas yang terjadi lebih cepat. Hal ini disebabkan dua jenis fungsi kertas yang berbeda. Kertas tisu dibuat untuk menyerap cairan, sedangkan kertas HVS dibuat untuk kertas cetak atau kertas tulis. Kesimpulannya, kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair melalui celah-celah. Semakin besar celah atau pori benda yang dialirinya, maka semakin cepat pula peristiwa kapilaritas terjadi. Semakin kecil celah atau pori benda yang dialirinya, maka semakin lambat pula kapilaritas yang terjadi. Kertas HVS lama menyerap cairan, sedangkan kertas tisu lebih cepat menyerap cairan. Nah, penjelasan sedikit mengenai kapilaritas tadi sudah dijelaskan dan percobaannya juga sudah saya lakukan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.